Ya udah, daripada lama-lama, gue langsung hilang aja ya, gue panggil langsung. Oke. Ush. Ini maksudnya gue. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Kelas medium SUV memang tengah ramai-ramainya. Tidak seperti kelas-kelas lain yang hanya didominasi dengan satu brand saja, kelas medium SUV ini banyak sekali pemainnya. Tidak hanya didominasi oleh pemain dari asal Jepang, tapi juga ada dari China, Eropa, bahkan si Korea ini, Hyundai Santa Fe, yang baru saja di-update di tahun 2021 ini. Dan dengan di-update-nya ini, menurut kami sekarang menjadi medium SUV yang paling pantas diperhatikan. Tapi kalau soal berkendara, kok ada Ipang berkendara sih? Anyway, dia jelas lebih baik. Dia punya ride quality dan juga build quality yang lebih bagus dibandingkan dengan Santa Fe. Oke, emang ride quality pasti emang lebih bagus mobil Eropa, tapi fitur wise udah harga 600 jutaan tuh harus memikirkan fitur yang diberikan. Mobil ini punya fitur yang jauh lebih banyak. Fitur safety-nya, fitur yang lain-lainnya. Mobil ini jauh lebih baik untuk secara fitur, Jess. Ya, memang kalau secara fitur dia lebih miskin. Tapi dengan harga yang sudah 600 jutaan, lo dengan harga budget yang sama sudah bisa mendapatkan sebuah SUV dari Jerman. Dibandingkan sama Santa Fe masih dari Korea. Ini dong, build quality lebih bagus. Apalagi dia sudah dirakit di Indonesia. Jadi bisa membantu perekonomian bangsa. Udah daripada kelamaan kayak gitu, kita CVT War aja yuk, Jess. Boleh, langsung aja kita CVT War. Ayo kita CVT War. Ayo. Oke, ini dia. CVT War 15 antara Hyundai Santa Fe bensin Dengan Volkswagen Tiguan Allspace. Ayo Jess, kita langsung CVT War aja. Ayo, nggak takut gua. Gue buktiin gak selamanya Korea tuh lebih jelek daripada Jerman dan Eropa. Ja. Sekarang brand Korea tuh sekarang udah improve, Jess, udah improve banget. Ya, udah terbukti selama bertahun-tahun. SUV dari Eropa tuh jelas lebih unggul daripada Korea. Nah ini gue buktiin nih Jess, sekarang secara fitur nih udah lebih bagus nih. Udah deh, daripada Udah kelamaan lah. kita CVT War aja. Ayo. Nah tapi nih, jurinya siapa? Nah, ya siapa lagi ya? Ya kalau kita berdua biasanya ya udah kita panggilin deh Gopas. Bang Gopas. Wih, ini seperti dia. biasa. Pas, seperti biasa Pak. lagi. Berantem. Ya gimana dong? Mau siapa lagi? Siapa nih? Nih gue sekarang bawa Santa Fe yang bensin. Dia bawa Tiguan. Tiguan Harganya mirip-mirip, Allspace. 648, 659. Gue akan buktiin, Korea sekarang tuh udah lebih bagus daripada Eropa. Udah terbukti bertahun-tahun udah lah aja. Cuma ngeyel aja nih. Aduh, udah. Jangan ribut. Tapi, Ja, Hah? gue tuh bosen nenahin kalian berdua mulu ribut. Ya itu siapa Ya, lagi? siapa lagi, Pas? Gak ada siapa lagi. Kita kekurangan manpower nih. Iya, kan ini videografer satu. Kita cuma berempat. Ini Tapi siapa lagi? asli gue bosen. Mendingan gue manggil temen gue aja. Ya, Siapa? 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 Dan subsnya udah 300k, jadi bisa Wih. lebih oke ngejudge-nya. Wih, jadi nggak bias ya? Nggak bias. Iya, boleh juga ya. Siapa? Siapa tuh? Ya udah, daripada lama-lama, gue langsung hilang aja ya, gue panggil langsung. Oke, Ush, Wow, ini maksudnya Gopas. 300k subscriber. Iya sih, selamat ya udah 300k. Selamat. Selamat. bursa kenapa tiba-tiba di sini? Lu dari bursa tadi? Iya. Ini emang Gopas tuh punya magic emang biasa. Iya, dia manggil tiba-tiba manggil Selalu lu. opening gitu. Gini pot ceritanya. Gua bawa Santa Fe bensin. Oke, ya, Ini harganya Ya. udah 600 jutaan nih. Nah, terus tiba-tiba Jason datang pakai Tiguan. Tiguan harganya 600 Allspace. jutaan juga. Nah, gue pengen buktiin kalau sekarang tuh Korea udah lebih bagus dibanding Enggak, Eropa. secara Pasti historical. lagi berantem ya. Iya, udah Biasa. pasti. Kalau lagi video harus sering berantem. Oke. Ntar baikan lagi. Nanti abis ini juga udah. Udah bro. kelar, iya. Ntar gantian berantem yang lain lagi. Iya. Iya, bukan soal ini, bukan worry ya. Oke, jadi Santa Fe dengan Tiguan. Yes.
Oke, jadi masalah di mana nih? Nah, gue pengen buktiin dia lebih bagus dibanding si Tiguan. Kan sekarang nggak selamanya Eropa tuh lebih bagus daripada Korea. Korea tuh sekarang udah improve banget. Oke, Hyundai, itu bener Kia, juga, nggak itu bener salah. kan? Tapi secara historical dia selalu SUV Eropa tuh selalu lebih unggul daripada yang dari Asia. Itu juga nggak salah. Wih, terbukti gak sih? Iya, tapi gue buktiin lah kali ini, Pot. Gimana, Pot? Lu bisa nggak jadi juri kita nih? Oke, bisa. Kalau gitu sekarang Oke. mendingan kita langsung CVT War aja. Ayo. Kemudian kita nilai dengan kriteria yang biasa ya. Oke, Yes, kayak biasanya. Kriteria biasa pasti pertama dari desain, Yes. kedua dari kenyamanan, ketiga dari practicality dan kelegaan kabin, Yes. keempat dari fitur, dan kelima dari performanya. Yes. Let's go. Tunggu. Kenapa? Mana kalau diacak aja? Soalnya udah bosen kayak gitu-gitu mulu. Oh, biar surprise gitu Biar ya. Oh, Oke. jadi urutannya Diacak. Diacak. Boleh juga tuh, boleh juga. Kreatif sih. Gimana tuh? Ya boleh, Acaknya? boleh. Jadi nggak selalu desain kenyamanan, kepraktisan gitu-gitu ya? Yes. Ya oke. Pertama Good apa, idea. Bas? Pertama desain dulu deh. Oke. Jadi Oke. pertama desain ya? Iya, pertama oke, kita bicara soal desain yang paling kelihatan lah ya. Paling kalau kelihatan orang Yes. dulu. mobil. Oke, kita mulai dari desain dan desain dibagi jadi 4 ya, Pot? Kayak Iya. biasa. Kayak biasa, jadi desain sendiri pertama dari eksterior, ada dari depan, Yes. dari samping, dari belakang, kemudian tentunya desain dari interiornya. Oke, Yes, langsung aja kita ayo. mulai. Untuk desain dimulai dari Volkswagen Tiguan dulu. Kalian bisa lihat sendiri ya, desainnya ini simple yet bold. Sangat mencerminkan sebuah SUV Eropa. Memang khasnya tuh simple, tegas. Kalian bisa lihat sendiri ya. Wah, lining brush aluminiumnya ini sampai ke sini loh, detail-detail banget, dan even chrome-nya juga menyambung. Untuk headlampnya sendiri, dia juga sudah proyektor LED headlights ya, yang dia bisa adaptif. Jadi kalau kalian belok ke kiri, dia ikut lampunya ke kiri. Kalau ke kanan, dia akan ke kanan. Dan juga dia sudah di area LED, pastinya sennya sudah full LED. Tapi sayangnya, untuk fog lampnya masih halogen biasa. Dan yang paling penting dari depan sini adalah nih, logo VW-nya. Dengan harga 600 jutaan, kalian sudah bisa dapat sebuah SUV Eropa. Daripada si Korea itu ya, 600 jutaan masih Korea. Kalau desain Tiguan memang lebih approach-nya ke arah timeless. Kalau si Santa Fe lebih ke striking dan juga bold banget nih. Kalau kalian lihat di jalan, ini jelas jadi tampil pembeda. Ditambah lagi DRL terbarunya ini sekarang yang pakai Thor Hammer yang menyambung kayak terpotong oleh garis bodi, terus lanjut lagi ke lampu yang bagian bawah. Itu keren banget di malam hari, di siang hari, ketika berjalan. Itu keren banget. Desainnya juga, desain grill terbarunya ini ya, dari Hyundai. Benar-benar top notch banget, bagus banget. Memang melambangkan memang Hyundai sekarang lebih serius lagi untuk menggarap bahasa desain. Desain keduanya memiliki ciri khas masing-masing dan keduanya sama-sama memiliki desain yang baik. Namun memang karena Santa Fe lebih terakhir diupdate, maka Santa Fe memiliki desain yang sedikit lebih fresh. Maka dari itu untuk desain depan, kami berikan kepada Santa Fe 8,5 melawan Tiguan 8. Berikutnya desain samping. Dimensi yang lebih besar di Hyundai Santa Fe membuatnya kalau dari samping jauh lebih terlihat SUV dibandingkan si Tiguan. Dia lebih keker, dia lebih gagah sih daripada si Tiguan yang terkesan kayak crossover. Tapi memang sih aksen-aksen di samping sini terlihat sepi dibandingkan si Tiguan dari bahasa desain. Padahal ya dari depan dia sudah jauh lebih striking dibanding Tiguan. Tapi kalau dari samping terlihat cukup sepi. Ditambah lagi juga dengan velgnya yang justru malah dibandingkan dengan yang pre-facelift malah downgrade secara size. Udah desain sampingnya Santa Fe gitu doang. Ini dong, feels premium dari samping. Apalagi dia sudah menggunakan ring yang sama dengan si Santa Fe, ringnya 18 dengan desainnya yang lebih maco. Dia juga sudah dikasih aksen-aksen garnish yang wah, menambah stance kemewahannya lagi di sini. Dan juga cover spionnya, ini warnanya silver gitu ya. Ala-ala RS-nya Audi, jadi sporty banget, keren banget. So, jadi kalau urusan desain samping sih, Tiguan pasti juaranya. Meski dari samping Santa Fe lebih terasa SUV-nya, namun memang bahasa desain Santa Fe jika dibandingkan dari samping masih kalah premium dengan VW Tiguan. Maka dari itu untuk desain samping, Tiguanlah pemenangnya dengan nilai 8,5, melawan 8 untuk Santa Fe. Sehingga kini keduanya seri dengan poin 16,5. Berikutnya desain belakang. Lanjut desain ke belakangnya, ya mesti gue akuin sih, desain belakang dari Volkswagen Tiguan ini sudah mulai berumur ya, sudah mulai usang gitu. Jadi ya kita berharap versi facelift-nya akan segera masuk ke Indonesia. Bagian belakangnya Tiguan terkesan simple banget ya. Nah ini dong, lebih menarik. Apalagi desain yang facelift ini. Dia jadi makin USDM look banget. Dia dari belakang tuh kayak keker, bodinya tuh kayak besar gitu, berotot. Lebih maco, lebih muscular dibandingkan Tiguan yang kalau menurut kami sudah ketinggalan zaman sih.
Dan pada desain belakang, sepertinya Tiguan memang sudah harus memasukkan versi facelift-nya karena dirasa sudah cukup lama menggunakan bahasa desain seperti ini. Di satu sisi, Santa Fe yang baru saja mendapatkan facelift memang terasa jauh lebih segar sehingga dari belakang, Santa Fe pemenangnya dengan nilai 8 melawan 7 untuk Tiguan. Oke, selanjutnya kita ke interior. Nah, untuk bagian interior, meski memang untuk urusan penggunaan material, Tiguan jauh lebih baik, namun sayang secara desain kalah dengan desain yang dimiliki oleh Hyundai Santa Fe. Sehingga lagi-lagi, Tiguan harus mengakui kekalahan pada soal desain interiornya. Oke, untuk pemenang dari kategori desain jatuh kepada Hyundai Santa Fe. Tuh. Karena memang dari segi desain sendiri kan Santa Fe baru aja mengalami facelift ya. Jadi baru di-refresh, tampangnya pun sudah menggunakan bahasa desain terbaru Hyundai, satin chrome gini-gini, pokoknya jadi kelihatan keren banget. Nah, untuk Tiguan, memang nggak ada yang salah dengan desainnya, tapi di luar sana udah ada yang facelift, di Indonesia belum masuk, alhasil masih mempertahankan tampangnya yang seperti ini, yang mungkin agak kebapak-bapakan ya, Jason ya. Oh iya, lihat nih, saya sudah punya kumis dan jenggot. Oh iya, gitu. Oke. Jadi gimana soal desain menurut kalian? Tuh kan, gue udah bilang, memang sekarang tuh Korea tuh nggak selamanya jelek, udah lebih bagus. Apalagi Korea, kan cantik-cantik, ganteng-ganteng kan orang-orang Korea sekarang. Ganteng. K-pop. Hah? Nah, ini kan muka Korea. Tapi saya bukan Korea, saya... Iya. Sebelahnya ya? Sebelahnya, tetangga Wuling ya? Wuling. Ya kan Jess, makanya emang lu udah outdated Jess. Lu nih, Iya, desainnya lebih iya. keren. Iya nih gara-gara baru di facelift aja, baru di fresh, lebih fresh. Tapi lihat aja, ini baru kan. Nah. Nanti lama-lama bosen lu liatnya. Ini lebih timeless desainnya. Bosan nggak lihat ini? Ah, udah bosan sih. Oh iya. Enggak bayar dong. Jurinya bayar dong. Bosen nggak? Ya nggak terlalu. Iya. Tetap aja memang diakui kalau Ya. soal desain secara overall Santa Ya, Fe Santa Fe lebih baik. eye catching Yes. gitu ya. Si Tiguan sudah harus update Udah lah ya. ganti Karena memang sih. sudah di luar udah ada. Setuju. Jadi ya untuk sekarang ini ya Santa Fe. Dan yang emang lebih baik. diakuin Tiguan yang facelift yang di luar itu jauh lebih atraktif Yes, gitu betul. dibanding yang di sini. Desainnya Baru udah di mirip sini. banget sama si Golf R terbaru ya. Iya, betul. Keren banget. Kalau dibanding Santa Fe, lebih keren mana? Santa Fe lebih eye catch. Oh lebih tetap ya? Tetep, Oke deh. iya. Ya oke udah. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi ke kategori yang kedua. Apa Mas? Nah, berikutnya performa biar panas dulu. Wih, langsung performa. Langsung performa. Nah, Tumben bisa Nggak performa suka di nih, akhir. iya, wah, Gila, seru. mumpul lagi panas tambahin panas saya sekalian. ayo kita Siap. panas. Gue juga Oh. panas nih. Gue panas banget nih. Lu nggak tahu nih punya tenaga lebih besar daripada mobil lu. Hah? Tenaga besar. Ini sih 1400 cc, tapi ada turbonya dan launch control. 1400 Yeah. Launch control. Show. SUV 7 seater 1400 cc. Lu low SUV apa medium SUV? Sorry. Hah? Diulang lagi. Ini 2500 cc. 1400 turbo. Wah, Oke, siap. Sekarang kita akan pembuktian. Ini pertanyaan paling exciting sepanjang masa. Turbo versus NA. Yes, sampai mana? Untuk performa gimana? Saksikan berikut ini. Yes, dan seperti biasa untuk performa dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu spesifikasi mesin, efisiensi, ride quality, dan akselerasi. So, siapa yang terbaik? Bahas soal mesin dimulai dari Volkswagen Tiguan. Ya, mobil ini menggunakan mesin 1400 cc turbo. Tenaganya di 150 PS dan torsinya 250 Nm. Tenaga yang besar ini dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi dual clutch yang VW sebut DSG. Ya, gue yakin sih ini pasti menang. Masa mobil SUV medium 7 seater mesinnya 1400 cc. Ini dong proper 2500 cc. Tenaganya juga jauh lebih besar 180 PS, torsinya 232 Nm. Jadi lebih terasa SUV-nya kalau ditanya sama orang-orang gitu. Mobil apa? Santa Fe. Mesinnya berapa? 2500 cc. Mosok mobil apa? Tiguan. Mesinnya berapa? 1400 cc. Malu dong. Bicara soal spesifikasi mesin, meski memang Tiguan memiliki 1.4 turbo yang terkenal untuk urusan performa, tapi untuk spesifikasi on paper masih kalah dengan Santa Fe yang menggunakan mesin 2500 cc NA. Sehingga kali ini untuk spesifikasi mesin, Santa Fe lah pemenangnya. Oke, berikutnya efisiensi dimulai dari Santa Fe. Harus diakui untuk Santa Fe bensin ini, untuk urusan efisiensi gue nggak bisa berharap banyak sih. Dalam kota saja hanya bisa mencatatkan angka 10,1 km per liter, dan untuk rute luar kota hanya bisa di 14,9 km per liter. Sayang sekali ya. Figur itu jika dibandingkan dengan yang sesama menggunakan 2500 cc naturally aspirated, tergolong bukan yang terbaik di kelasnya. Ya memang kalau dari spesifikasi mesin Tiguan ini masih kalah dari Santa Fe. Tapi kalau soal efisiensi, no, ini lebih efisien. Ya ini berkat mesin turbonya jadi lebih efisien. Kita tuh sekarang harus polar bear friendly, harus cintai lingkungan. Jadi gas emisi buangnya pun juga lebih sedikit. Nah, kalau untuk efisiensi
Di dalam kota, mobil ini berhasilkan mencatat angka di 11,1 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota di 16,2 km per liter. Fantastis kan? Jadi kalau efisiensi, jelas Tiguan pemenangnya. Ya, memang Santa Fe bensin untuk urusan efisiensi kalah jauh jika dibandingkan dengan VW Tiguan. Itu semua memang adalah dampak positif Tiguan yang menggunakan mesin kecil berturbo, sehingga Tiguan menang dengan nilai 8,5 melawan 7,5 untuk Santa Fe. Kami suka turbo. Selanjutnya, ride quality. Untuk ride quality memang lagi-lagi harus diakui mobil Eropa memiliki rasa berkendara yang lebih baik. Ditambah lagi uniknya, Tiguan meski memiliki dimensi yang lebih rendah, tapi memiliki ground clearance yang lebih tinggi sehingga jauh lebih capable untuk menghadapi segala medan di Indonesia. Sehingga ride quality dimenangkan oleh Tiguan Allspace dengan nilai 8,5 melawan Santa Fe di 8. Berikutnya, akselerasi. Siapakah yang memiliki akselerasi lebih baik? Turbo atau NA? Let's go! Memang varian bensinnya dia memiliki kehalusan yang lebih baik dan juga kenyamanan yang lebih baik. Tapi bagaimana soal akselerasinya? Langsung aja kita tes. Kita rubah ke mode sport dan juga matikan traction control, matikan AC, injek gas dan rem, dan go! Seratus, 0 sampai 100 sama seperti efisiensinya, ya memang mesin bensin tidak mungkin bisa sebaik mesin diesel. 0 sampai 100 dalam pengetesan kami hanya mampu dituntaskan dalam waktu 11,1 detik saja. Sayang sekali ya, dia dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia masih kalah. Cuma segitu, Ja. Oke, mari kita tes akselerasi dari Tiguan ini. Seperti tadi gue bilang bahwa Tiguan memiliki launch control. Cara mengaktifkannya adalah masukkan transmisi ke mode sport, pindah mode berkendara ke sport, matikan traction control, injak gas dan rem, dan go! Ya, 100! 0 sampai 100 mampu dituntaskan hanya dalam waktu 10,1 detik saja. Bye-bye Santa Fe! Yes, untuk akselerasi pemenangnya adalah VW Tiguan Allspace. Dan itu semua karena adanya bantuan launch control yang digabung dengan transmisi dual clutch-nya sehingga meski memiliki spesifikasi yang lebih rendah, ia mampu mencatatkan angka akselerasi lebih baik dibandingkan Santa Fe. Alright, pemenangnya untuk kategori performa itu undoubtedly adalah VW Tiguan. Tuh kan, Ja. Ini penilaian yang bagus, Pot. Emang Ini benar. kan fakta. Fakta, Betul. jelas. Jadi terbukti ya, turbo versus NA. Mungkin kalian bisa komen juga di bawah kalian tim turbo atau tim NA gitu. Jadi untuk yang kali ini, walaupun cc-nya Santa Fe itu jauh lebih besar dengan tenaga on paper yang juga besar, tapi tetap tidak bisa mengalahkan Tiguan dengan mesin turbo dan tentunya transmisi apa? DSJ. Dual clutch. Iya. Dan satu lagi, Pot. Apa tuh? Dia sudah ada launch control. Oh iya, tadi ya. itu penting ya. Oh, pasti. Oke, jadi gimana aja? Ah parah nih, belum udah performa duluan. Masa Panas gak lu? baru 2 udah performa ya kalah. Iya, maksud gimana sih? Ya udah, tapi ya emang harus diakui sih. Ya Jerman emang udah lebih lama engineeringnya ya, mereka lebih jago ya, bisa mericun. Walaupun dia on paper kalah telak ya, udah 30 PS tapi akselerasi gila loh, gue nggak bisa ngejar gila. Tapi ya udahlah, harus diakui kemang Tiguan lebih baik. Tapi nggak masalah karena ini artinya masih satu sama ya. Makin satu panas. hari. Makin panas. Masih ada 3 penilaian lagi dia. Oke, ya. Oke, jadi berikutnya apa pas berikutnya? Praktisan dan pekerjaan kabin. Oke. Oke, kita Yang mana santai ketiga? dulu ya. Yang santai Oke. dulu. Yang pasti santai, yang menang Santa Fe. Karena Santa Fe. Santai Fe. Tadi ngomongin kelegaan kan? Iya. Ini bisa begituan loh. Oh, Begituan di Tiguan. mulai aja kita mulai. aja. Langsung aja ke praktikalitas dan kelegaan kabin. Yes. Oke, untuk pertama-tama kita bahas dulu kepraktisan dari kedua mobil ini. Dimulai dari Santa Fe ya. Pada bagian bagasi, dia juga sudah memiliki smart power tailgate yang tidak perlu menyentuh pintu, sudah bisa terbuka. Begitu terbuka, kapasitas bagasinya memang terbatas. Ketika 3 baris tegak hanya 130 liter saja, sehingga koper besar seperti ini jelas tidak bisa masuk. Kapasitas ini lebih pas untuk 2 koper kecil saja. Butuh lebih? Tinggal lipat saja baris 3-nya dan kapasitas bagasi meningkat menjadi 517 liter. Untuk melipat baris 2-nya, bisa melalui tombol ini dan begitu terlipat, kapasitasnya meningkat menjadi 1625 liter. Mantap!
Dimensi lebih besar, masa kapasitasnya segitu aja? Ini dong Tiguan punya kapasitas lebih besar. Kapasitas bagasi Tiguan ketika 3 baris tegak memiliki kapasitas di 230 liter. Ini lumayan untuk menampung 2 koper kecil seperti ini. Kalau butuh lebih, kita bisa lipat baris ketiga dan kapasitasnya meningkat menjadi 700 liter. Wow, ini sih cukup untuk 2 koper besar dan sebuah koper kecil. Butuh lebih, kalian bisa lipat baris kedua dengan tuas di belakang sini saja. Dan kapasitasnya meningkat menjadi 1775 liter. Alright, dengan begini bisa dibilang kepraktisan VW Tiguan lebih baik jika dibandingkan Hyundai Santa Fe, sehingga poin 8,5 untuk Tiguan dan 8 untuk Santa Fe. Berikutnya, kita bahas kelegaan kabin dimulai dari Tiguan dulu. Untuk baris tengah Tiguan, jika diduduki ia sudah memiliki 3 headrest sehingga ia berhasil melewati leaning test. Tapi memang untuk 3 orang penumpang, shoulder room-nya cenderung sangat terbatas dan legroom-nya juga bukan yang spesial-spesial amat. Lanjut baris ketiga, meski memiliki 2 headrest untuk 2 penumpang, namun untuk leaning test dia masih gagal karena untuk tinggi rear yang masih di atas 170, keduanya boro-boro mencapai headrest karena keduanya keburu tertahan roofline-nya memang cenderung lebih rendah. Meski begitu, untuk shoulder room mobil ini terasa lumayan lega. Namun sayang, memang untuk legroom juga tidak spesial-spesial amat di baris ketiganya. Nah, ini kelemahan dimensi lebih kecil. Akomodasinya pas-pasan. Nih, kita lihat Santa Fe. Untuk baris kedua Santa Fe sama dengan Tiguan, ia sudah memiliki 3 headrest, maka dari itu sudah pass untuk leaning test. Tapi untuk diisi 3 penumpang, seperti ini pun shoulder room masih terasa sangat aman. Untuk legroom sendiri pun masih sedikit lebih baik dibanding Tiguan. Untuk baris ketiga, di sini untuk leaning test ia lebih baik dari Tiguan. Itu semua karena ia memiliki roof yang lebih tinggi, shoulder room juga terasa lebih lapang. Kalau untuk legroom, ia juga memiliki legroom yang lebih lega dari Tiguan, sehingga bisa disimpulkan dengan dimensi yang lebih besar, Santa Fe memanfaatkan untuk kelegaan kabin yang lebih baik sehingga mendapatkan poin 8,5 dibandingkan Tiguan 7,5. So, pemenang untuk kategori praktikalitas dan kelegaan kabin dimenangkan oleh Hyundai Santa Fe. Karena setelah terbukti bahwa bagasinya itu bisa ngangkut lebih banyak barang, dia juga untuk ruangan baris ketiga kan untuk 3-row SUV, baris ketiga itu salah satu penentu ya, karena kan orang duduk di belakang tuh sesempit apa gitu. Nah, untuk legroom dan headroom baris ketiga, Santa Fe lebih unggul dibandingkan Tiguan. Tuh, udah bilang. Gimana, San? Tiguan tuh makanya nggak usah gituan-gituan. Apa sih? Ini udah lebih penilaian santai itu yang menang Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe, oke. But anyway, tapi emang kelemahan mobil Eropa tuh karena mungkin ya body armornya body-bodinya itu lebih tebal, terus juga trimnya, door trimnya tuh semua lebih dashboardnya tuh lebih tebal. Jadi memang untuk urusan kelegaan kabin pasti juga lebih terpotong dengan dimensi yang sama sebenarnya. Iya. Bener. Nah, tapi dengan mobil-mobil Asia, Korea, misalnya Cina dan juga Jepang, dengan ya door trim yang tidak setebal Eropa, dia bisa memanfaatkan space yang lebih baik lagi. Bener, dan apalagi tadi di Tiguan tadi di baris ketiga, aduh kepala mentok tuh. Kan leher nggak sakit. bisa. Iya, Sakit gini. kan nggak bisa. Iya. Lo jadi belain yang ini, lo jadi belain yang ini. Mengakui kan? Iya, kita gentleman. Oke, jadi skor untuk sementara memang terbukti 2 untuk Santa Fe dan 1 untuk Tiguan. Maksudnya Tiguan. Ya, Tiguan. Oke, Tiguan. Ya. Gue udah bilang kan, Thank you, Pak. Jess, udah 3 poin gue menang nih, 2-1. Kan gue udah bilang, Korea sekarang tuh udah lebih bagus dibanding Eropa. Improve banget. Hyundai Itu sama Kia. setuju. Setuju kan? Setuju. Sekarang Korea tuh udah bener-bener luar biasa. Karena mereka memang engineeringnya itu mengacu ke engineer dari Eropa. Kiplatnya Eropa ya, udah mulai ya. Jadi apakah Eropa akan dikalahkan orang yang belajar dari Dari Eropa? Eropa, biasanya sih Makanya gitu ya. Eropanya gitu-gituan aja sih. Oh, gitu. Udah, jangan usah gituan mulu, lu mikirannya kotor mulu nih. Oke, berikutnya apa nih? Apa Pas? Oke, lanjut Mas. Nih yang favorit cowok-cowok nih. Apa tuh? Kenyamanan. Aduh, nyaman. Aduh, kenyamanan bisa tinggal. Balik lagi, tadi kan udah ngebahas santai dan gituan. Ini masih sekategori nyaman. gitu ya. Mana yang lebih bisa dipakai buat nyaman, bukan gituan. Bukan gituan. Iya, nyaman buat daily driving. Mana lebih enak mana? Oke. Oke, langsung aja kita check out adu kenyamanan antara Santa Fe dengan Tiguan. Yes. Untuk kenyamanan seperti biasa, gua akan merasakan disterin di baris kedua dari kedua mobil ini. Nah, pertama-tama kita mulai dari Santa Fe dulu. Let's go. Oke, untuk kenyamanan baris kedua kita mulai dari si Hyundai Santa Fe ya. Nah, menurut gue sendiri, untuk baris kedua si Santa Fe ini memang secara ride quality, secara kekedapan kabin gitu ya, dia udah cukup bagus untuk ukuran mobil Asia gitu, mobil Korea. Karena kan Korea seperti yang kalian tahu, sebelum ini tuh mobilnya ya seperti itu gitu. Ini udah merupakan kemajuan yang luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan kualitas Eropa, mobil-mobil Eropa gitu,
memang ini masih fall a bit short gitu ya. Jadi kayak belum yang 100% sempurna. Yang gua rasain sendiri di sini pada saat ketika jalan mungkin kayak road noise ataupun wind noise, kekedapan kabin itu masih sedikit berada di bawah mobil Eropa seperti contohnya VW2. Dia kenyamanannya 11-12, namun untuk composure, untuk rasa di belakang sini ini masih terasa seperti mobil yang kerasa karakter Asianya gitu. Walaupun gue harus akui ada beberapa juga kelebihan yang ada di Santa Fe ini. Contohnya seperti di sini ada passenger blocker atau tirai seperti ini ya yang meningkatkan privasi kalian. Kemudian juga di sini joknya untuk bagian under tire supportnya itu lebih maju sedikit dibandingkan Tiguan. Jadi pahanya tertangga sedikit lebih sempurna. Dan juga kalau yang suka disupirin pasti demen dengan tombol yang ada di bagian jok samping sini, karena artinya jok belakang itu bisa dikontrol langsung dari baris kedua tanpa harus nyuruh supir gitu ya. Oke, Santa Fe sudah dirasakan, berikutnya kita rasakan si VW Tiguan. Kayak apa? Yuk kita lanjut, let's go. Emang sih, seperti yang gue bilang tadi juga pas di sana, gue sebenarnya penasaran gitu kan, seberapa sih Santa Fe bisa mengejar mobil asli Eropa ini. Dan Eja di sana tuh diem aja gitu. Ternyata memang terbukti untuk kenyamanan si VW Tiguan ini masih menawarkan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan dengan si Santa Fe. Mulai dari ride quality-nya, dari bagaimana dia di jalan, suara jalan, road noise, peredaman, begitu-gitu segala macem, Tiguan ini lebih baik dan lebih kedap dibandingkan Santa Fe. Begitu pula dengan bantingannya yang terasa ini untuk mobil Eropa ini lumayan empuk ya Son ya? Oh pastinya. Jadi benar-benar karakternya itu cocok untuk Grand Touring gitu. Kalau kalian pengen bawa jalan jauh dengan keluarga, itu sasis Eropa memang nggak bohong. Bikin selain handlingnya ajib, juga menawarkan kenyamanan yang bikin orang di belakang sini tuh nggak pusing dan nggak kepelanting-pelanting gitu. Dan semakin panas saudara-saudara karena pemenang untuk kategori dari kenyamanan jatuh kepada VW Tiguan. Karena VW Tiguan terbukti memiliki bantingan suspensi yang lebih empuk, lebih enak, kemudian peredamannya juga lebih baik, dan tentunya kebisingan suara bisa teredam secara lebih baik. Ya karakter mobil Eropa yang sesungguhnya gitu. Bener, udah dibilang Ja, secara ride quality, build quality, Eropa tuh nggak bisa bohong. Itu udah improve kok. Ya improve, tapi tetap aja nggak bisa ngalahin mobil Eropa. Iya, Kan masih belajar. Masih belajar. Kan Belajar terus aja sana. Kapan lu bisanya? Oh, kagak. Oh, ntar lagi gua kalahin nih. Lihat ntar lagi gua balap nih. Apa yang terakhir fitur? Pasti ini tinggal fitur kan? Fitur Gua ya? bales, Oke. Bales, Jess. Ini oke, emang kenyamanan ya masih kalah lah. Tapi dalam within berapa tahun ke depan gue yakin Korea tuh pasti bisa ngebalap Eropa sekarang. Oke, tenang. Well, bad newsnya memang oke, Santa Fe masih kalah dengan Tiguan dari segi kenyamanan. Tapi good newsnya, ini artinya semua setara. Jadi kategori terakhir ini akan menentukan. Oh, sekarang poin duel sama ya? Iya. Wah, kan. Nah, Iya, terakhir nih menentukan banget Santai. nih. Ya. Oke. Slow, santai aja. Santai. Lu gituan dulu deh. Iya udah. Nanti gua kalahin lu gituan dulu. Sama siapa? Oke, jadi untuk kategori terakhir, tentunya gua pas pun nggak perlu bilang lagi, kita semua udah tahu karena kategori yang tersisa adalah fitur. Jadi gimana nih, PD mana nih? Gua lah jelas dia update. Apa itu? Apa sense? Apa nggak ada kan? Sense. VW sense. Gituan apa? sense. Gituan sense adanya. Ini adanya ada smart sense. Oke, Oke. kita langsung cek aja untuk soal fitur Santa Fe versus Tiguan, unggul mana? Cek desa. Dan seperti biasa pada penilaian fitur akan dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu fitur keselamatan, keamanan, entertainment, dan penunjang. So langsung aja kita mulai dari keselamatan VW Tiguan. VW Tiguan memiliki sistem keamanan yang tergolong standar untuk mobil modern. Dia hanya memiliki 6 airbag, ABS, EBD, BA, traction control, hill start assist, dan hill descent control. Nah, sedangkan untuk Hyundai Santa Fe terasa jauh lebih superior karena sudah memiliki sistem keselamatan dari Hyundai Smart Sense yang terdiri dari blind spot monitoring, blind view monitor, lane keeping assist, lane following assist, forward collision mitigation, sehingga untuk keselamatan jelas Hyundai Santa Fe menang dengan poin 8,5 melawan 7 di Tiguan. Kita lanjut ke fitur keamanan. Pada keamanan, dia sudah disematkan fitur keyless entry yang kita bisa kunci mobil sudah auto folding, side mirrornya ketika kita kunci dan terbuka kembali ketika kita unlock dari mobil ini. Ya cukup baik, tapi memang kalau dibandingkan dengan Tiguan lebih bagus sih secara keamanan. Fitur keamanannya Santa Fe gitu aja. Ya oke, dia sudah sama-sama menggunakan keyless entry. Tapi keyless entry ini bukan sembarang keyless entry. Dia bisa di-set. Jadi ketika kita menekan tombol sekali di sini, yang membuka itu hanyalah pintu yang kita tekan saja.
Ketika kita menekan 2 kali, dia baru membuka seluruh pintunya. Jadi, ya ini sangat berguna sekali ya ketika kita misalkan berpergian sendiri gitu ya, naruh belanjaan, kita membuka ini. Jadi untuk mencegah maling masuk dari pintu lain. Jadi ini fitur yang canggih. Alright, untuk sistem keamanan yang sedikit lebih baik di Tiguan membuat Tiguan menang dengan poin 8 melawan Santa Fe di 7,5. Berikutnya, fitur entertainment. Secara layar dia lebih lengkap, lebih besar, juga tuh sudah touchscreen, sudah ada pengaturan ambient light juga, sudah ada Apple CarPlay, Android Auto secara wireless. Nah, lebih bagus kan untuk konektivitas? Jadi untuk konektivitas dan entertainment, mobil ini jauh lebih baik. Yes, kita bisa lihat sendiri ya, head unitnya ini cukup besar layarnya, dan secara fitur dia cukup lengkap loh. Kalian bisa mengatur semuanya, mulai dari ngatur headlampnya, wipernya, terus kemudian tampilan di speedometernya, itu bisa diatur semua lewat head unitnya. Tapi kalau bicara soal konektivitas, ya memang head unit ini cukup terbatas ya. Dia hanya bisa Apple CarPlay dan Android Auto secara wired saja. Nah, bicara soal fitur entertainment, meski keduanya sama-sama lengkap, namun harus diakui, kemampuan entertainment Tiguan yang memiliki car setting yang lebih lengkap jelas terasa lebih superior di sini. Sehingga Tiguan menang dengan poin 9 melawan Santa Fe di 8,5. Sekarang, keduanya hanya terpaut 0,5 poin. Mampukah Tiguan membalap di poin terakhir? Oke, penilaian terakhir adalah fitur penunjang. Oke, sekarang kita bicara soal fitur penunjang dari Volkswagen Tiguan ini. Ya memang, dia tidak disematkan panoramic sunroof atau wireless charger seperti di Hyundai Santa Fe. Tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan satu fitur menarik, yaitu yang disebut VW sebagai Think Blue. Fitur ini bisa memberikan pedoman atau guide kepada kita bagaimana sih cara berkendara secara efisien. Ya, jadi kita bisa mendapatkan efisiensi terbaik dari mobil ini. Lebih menariknya lagi, sudah dilengkapi dengan launch control. Lalu ada satu lagi fitur menarik penunjang dari mobil ini, yaitu Park Assist. Ya, dia kalau dibandingkan dengan Park Assist yang ada di lineup mobil Mercedes-Benz, ini kita bisa bilang dia lebih unggul karena sensornya itu bisa mendeteksi tidak hanya misalkan spot di antara dua mobil saja, tapi begitu ada spot kosong, jadi nggak usah harus ada spot gitu ya di antaranya, dia sudah bisa mendeteksi. Untuk Santa Fe memang harus diakui fitur seperti launch control, park assist, itu memang nggak ada. Tapi minimal fitur seperti panoramic sunroof, jok elektrik yang bisa diatur dari sini, smart power tailgate, AC untuk baris ketiga, itu sudah ada di sini. Jadi menurut gue sih ya untuk penunjang keduanya beda tipis lah ya. Yes, bicara soal fitur penunjang, keduanya itu bisa dibilang sama banyaknya karena keduanya memiliki kelebihan di sisi fitur penunjang masing-masing. Maka dari itu, untuk fitur penunjang, keduanya seri dengan nilai 8,5. Alright, jadi untuk kategori fitur dan kategori yang terakhir, pemenangnya adalah Hyundai Santa Fe. Karena memang terbukti dari segi fitur, mulai dari contohnya fitur keamanan, adanya Hyundai Smart Sense, apalagi ada sistem kamera yang sangat canggih yang langsung nongol di ke speedometer ya. Itu benar salah satu fitur keren industri leading gitu. Yeah. Jadi benar manufaktur lain tuh harus mencontek gantian, harus belajar dari Hyundai dan Kia dengan fitur itu ya, yang blind spot kameranya itu. Dan view monitor namanya. Dengan begini, artinya dengan poin 32, CVT War kali ini dimenangkan oleh Hyundai Santa Fe. Yeay, tuh Korea sekarang udah lebih baik daripada yang Eropa. I'm sorry German boy. Yeah, kan? Guten Morgen. Yeah, Udah siang. Oh, sudah siang. Udah sore bahkan ini. Iya. Jadi memang terbukti ya sekarang memang Korea udah lebih baik, sudah memikirkan lebih detail secara desain, fitur-fiturnya, dan juga beberapa kelegaan kabinnya memang sudah jauh lebih dipikirkan dibandingkan memang Eropa yang hanya fokus ke ride quality dan juga kualitas dari mobilnya. Tapi memang membuat sebuah mobil tidak hanya fokus ke ride quality dan juga performa saja. Semua hal tuh memang juga harus tetap dipikirkan, dan untuk kali ini Hyundai jauh lebih memikirkan dalam menghasilkan Hyundai Santa Fe untuk pasar Indonesia. Betul sekali. Untuk itu, kali ini pemenangnya Hyundai Santa Fe. Oke, gue terima aja. Gue terima kekalahan gue. Memang tapi nggak bisa dipungkiri ya, tetap seperti yang lu bilang tadi, secara ride quality, build quality, mobil Eropa itu selalu jadi industry leading ya tadi ngomongnya. Betul, tapi memang nggak bisa dipungkiri gitu ya.
logo yang ini lebih silau. Oh, silau Jadi ya. kalau kalian mementingkan Oh. brand image above everything, Yes. pengen dilihat punya mobil Eropa, gitu kan. Yes. Bikin tetangga ngeces. Oh. Tentunya Tiguan Ya, bisa bikin memang. ngeces. Oke, jadi pemenangnya kali ini Korea. Memang Korea sudah lebih study lebih banyak lagi, R&D-nya lebih baik untuk market di Indonesia yang memang ternyata lebih mementingkan 3 poin tadi ya. Iya. Sepertinya 3 poin tadi ini memang jauh lebih unggul dibandingkan Tiguan si VW. Tapi memang kalau kalian balik lagi mencari ride quality, kenyamanan, performa, dan juga pride dari brand, ya memang Volkswagen itu bisa jadi pilihan tersendiri karena selain harga terjangkau, dia sudah mendapatkan mobil Eropa. Tapi kalau kalian mencari bargain yang lebih baik lagi, nambah sedikit, walaupun brandnya masih brand Korea masih dipandang sebelah mata, tapi kalian sudah mendapatkan fitur yang jauh lebih banyak, juga kelegaan kabin yang lebih baik dengan desain yang lebih up to date. Betul banget. Oke, CVTs, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan Laknat Soto Jangki. jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi pada video-video kami dan juga videonya Laknat. Thank you banget udah mengundang gue lagi untuk Aduh. menjadi judge kali Sama-sama. ini. Kita yang makasih banget karena YouTuber 300 kan Gak gitu. Video 80-an kita ya. Aduh. Semoga cepat 100. Amin. Amin. Thank you. Amin ya. Amin, amin, amin. Silver Play menunggu. Amin. Oke, semoga makin sukses juga nih Laknat sudah Terima bantu kasih lagi banyak. jadi juri kali ini. Siap. Dan Anytime. jangan lupa juga Main-main juga dan juga follow Instagram kita @cvt.indonesia dan di @laknats_aj. ya, sekarang kami juga sudah memiliki website sudah menjadi portal untuk membaca berita dan juga membeli mobil baru maupun mobil Luar bekas. biasa. Selangkah lebih maju Amin. dari Laknat. Soalnya nyari duitnya nggak lagi. Karena udah iya. Iya, subscriber kalau telat ya, minimal kita punya website. Bener. Jadi buat kalian yang mau beli Santa Fe atau nggak Tiguan bisa lewat website kita Kami. ya. Langsung Yes. cek website di www. cvtindonesia.co.id. Iya. Oke, gue Reza Rever. Gue Rafot Pojono dari Laknat Soto Jangki. Gue Jason Andika Syarif. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tuned. Bye-bye. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.